Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Valencia, absen 16 kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan membahas interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Suatu faktor yang mempengaruhi interaksi desa, kota, dan dampaknya. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Langsung saja kita membahas pertama faktor pendorong. Faktor pendorong, polusi, kemacetan, kriminal, tidak ada ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman. Lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan industri sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduk belum padat. 3. Harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk banyak. Berikutnya saya akan bahas faktor menarik. Pertama, lokasi dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri. Terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. Adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Oh, ternyata di sini ada dua faktor lagi. Langsung saja kita bahas lanjutan faktor pendorong dan faktor penarik. Pertama, keempat, ketidakpuasan fungsi ruang, pemukiman sempit dan tidak sehat. Fasilitas umum tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung membahayakan pengguna. Berikut lanjutan faktor penarik. Orang akan lebih bangga tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau pembelajaran. Berikutnya saya akan membahas tentang dampak interaksi desa dan kota bagi desa. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Langsung saja kita membahas dampak positif. Dampak positif, meningkatnya taraf pendidikan, informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat, pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas. Berikutnya saya akan membahas dampak negatif, modernisasi. Pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Berikutnya saya akan membahas lanjutan dari dampak positif dan dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Langsung saja kita bahas lanjutan dampak positif. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Berkembangnya organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatif, alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah di perbatasan desa kota. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, pembangunan tidak terkendali, berkurangnya bahan pangan. Berikutnya saya akan bahas dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Di sini juga meliputi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Langsung saja kita bahas dampak positif. Tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. Peluang untuk berwirausaha yang luas. Selanjutnya saya akan bahas dampak negatif. Penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. Penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di kota mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak dihuni. Terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Oke, kita di sini akan membahas peran desa dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 peran. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. 2. Sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. 3. Menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. 4. Sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Di sini juga ada lagi peran kota dalam pembangunan.
Langsung aja kita bahas. Pertama, sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan masyarakat desa. Kedua, sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Tiga, sebagai pusat pemerintahan, berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan desa. Empat, sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya dibutuhkan oleh desa. Oke, nggak terasa kita sudah masuk bagian 2 saja ya. Oke, langsung aja kita bahas. 2. Pembangunan kota dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi atau akibat dari adanya perkembangan suatu kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah kota membutuhkan lahan yang sangat luas, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap. Hal ini tentu berdampak pada daerah pinggiran yang sebagian besar berfungsi sebagai lahan pertanian kemudian berubah menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan dilakukan kehendak manusia, namun dasar pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan secara matang dan mempertimbangkan banyak hal sebab alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika masih terdapat lahan di kota yang masih bisa dikembangkan, maka lebih baik jika lahan tersebut dikembangkan secara optimal. Namun, jika sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dikembangkan, maka akan mengintervensi lahan pinggiran. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan barusan adalah awal untuk kita presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.